Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Wah, Halo, ini siang. siangnya ini apa? Lemes banget nih kayaknya nih puasa semua apa ya? Siang, siang. Halo Bu Peggy. Iya, Cantik banget Ibu, mana kameranya? Ih, fotonya aja. Nah, Bapak Ibu, di kolom chat itu ada link untuk tes kepribadian ya. Siapa yang belum mencoba untuk dites itu, silahkan dicoba dulu ya. Nih, caranya gampang banget. Tinggal klik linknya ya. Nih, saya coba klik dulu ini linknya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tinggal klik link yang ada di kolom chat, lalu nanti Bapak Ibu tinggal klik yang ikuti tes DISC di sini. Iklannya nanti ditutup aja ya Bu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pilihlah salah satu opsinya. Jadi Bapak Ibu termasuk yang mana nih? Memberi semangat, petualang gitu ya. Di situ ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu isi sampai di bawah. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu isi kurang lebih ini 2 menitan ya. Jadi bisa diisi. Nah, kebetulan saya sudah mengisi. Nah, hasilnya kalau saya itu orangnya influence. Ya, influence itu apa ya? Kemarin tuh saya tuh hasilnya tuh sebentar saya cek dulu. Oh enggak, saya apa namanya orangnya motivator gitu ya. Tapi sebenarnya enggak juga sih ya. Cantik, ya cantik. Terus apa ya? Kayaknya itu terlalu berlebihan ya Bu ya. Ayo Bu Melani, jangan lupa diisi. udah waktu itu udah. Oh, Ibu sudah ya. Ibu Iya. Melani termasuk yang mana? Apa ya pilihannya waktu itu apa aja sih lupa saya. Ada dominan, terus Dominan. ada Iya, influence. Dominan ya dominan, Bu ya? dominan. Mm-mm. Wah, dominan. Oke. Bu Aileen? Ibu Aileen lagi kerja apa lagi ngisi ya? Lagi melamun. Nggak ada yang kerja. Kerja. Udah pernah ngisi belum Bu tesnya? Sudah dong. Sudah. Terus Awal-awal hasilnya apa Bu? influencer. Influence. Oh sama dong, kita sama dong. Tos dong Bu. Oke, nah yang belum mengisi mungkin silahkan diisi nanti untuk penjelasannya, kepribadiannya nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, hari ini kita sudah ada Bapak Heri Iskandar ya, Silver Cooper kita yang akan membahas tentang kepribadian dari seseorang gitu ya. Jadi siapa tahu mungkin salah satu orang yang diprospek oleh Bapak Ibu itu termasuk orang yang mana nih? Apakah yang dominan kah, influence kah, atau steadiness, atau compliance gitu ya. Jadi gimana sih cara menghadapi orang-orang ini ya untuk bisa nyambung nantinya ya, gimana caranya. Nah, mari kita sambut aja langsung Bapak Heri Iskandar Saputra. Selamat pagi semuanya Pak Haji Cooper, selamat pagi Bu Ria. Apa Selamat kabarnya pagi, nih Pak. semuanya ya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan tidak lupa ya sebentar lagi nih udah mau akhir bulan lagi ya. Sebentar lagi kita akan masuki Lebaran juga nih. Jadi siap-siap ya. Jadi teman-teman di sini juga jangan lemes ya. Khususnya bagi yang berpuasa, saya ucapkan juga selamat berpuasa dan menunaikan ibadah puasa juga ya.
Baik, hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang tentunya menarik ya, yaitu kenali diri sendiri dan calon mitra Anda ya. Dan ini merupakan salah satu kunci sukses ya, di bisnis Cikup ini. Oke, saya juga ucapkan ya selamat datang buat rekan-rekan yang baru hadir. Nanti di sini ada beberapa poin ya yang tentunya sekali lagi nih rekan-rekan juga boleh siapkan bolpen atau catatan atau mungkin juga record voice dan sebagainya silahkan ya. Nah, ini memang dari Jikup HQ juga meminta untuk bisa men-sharingkan sehingga bisa dipergunakan ya untuk kegiatan bisnis di Jikup ini. Nah, sebelumnya saya juga mau cerita nih. Jadi saya sudah perkenalkan nama saya juga Heri ya, Heri dari Bandung, Heri Iskandar Saputra dari Bandung, salah seorang Jikuper juga, rank saya sudah silver. Nah yang menariknya nih, produk Jikup ini saya menggunakannya sudah cukup lama ya, sudah hampir setahun, berarti udah setahun ya kurang lebih ya, karena saya mulai mengenal produk Jikup ini di bulan Januari, tapi betul-betul lengkapnya di bulan April ya, ini kurang lebih setahun. Dan produk Jikup ini luar biasa ya, jadi ada efek juga nih dengan kepercayaan diri saya ya. Jadi sekarang usia saya juga sudah mulai mencapai setengah abad ya. Setengah abad, wow luar biasa ya. Udah mungkin udah setengah hidup saya ini tinggal 50% lagi nih. Nah tapi semenjak kenal Jikup itu perubahan yang jelas gitu ya, bahwa kalau lihat kaca sekarang agak seneng nih ya. Karena usia saya ternyata bisa berkurang gitu. Walaupun mau 50 tapi ya orang mungkin lihat 40 lah ya. Syukur-syukur ada yang bilang di bawah 40 nih. Moga-moga ya. Nah, baik ini ya. Jadi itu sekilas tentang produk-produk Jikup yang memang luar biasa sekali. Jadi jangan ragu ya buat yang teman-teman di sini baru memulai atau baru bergabung di Jikup, ini produknya luar biasa. Semuanya sudah ber-BPOM juga dan tentunya mengandung bahan-bahan yang luar biasa alami. Saya mulai ya. Ini kelihatannya sudah sambil nanti menunggu juga teman-teman yang lainnya. Nah, di sini jadi DISC ini apa sih gitu ya? DISC ini bisa dibilang bahwa kepribadian semua orang di dunia ini ya pasti berbeda-beda ya. Satu dengan yang lainnya, dan perbedaan ini banyak faktornya nih. Mungkin ada didikan dari orang tua, teman sepermainan, didikan guru di sekolah, dan bahkan juga mungkin budaya ya. Jadi budaya setiap daerah berbeda. Nah jadi bagaimana nih gitu ya. Jadi akhirnya kita akan bertemu banyak orang yang berbagai sifat gitu ya. Dan tentunya juga akan kita harus tahu ya, mungkin ada yang pendiam, ya ada yang suka ceplos-ceplos kalau ngomong, ada yang energik dan suka menjadi pusat perhatian dan lain sebagainya ya. Nah kita harus tahu bagaimana cara menghadapi atau kita berinteraksi dengan mereka ya. Dan DSC ini dikembangkan ya oleh bernama, ada yang namanya William Moulton Marston ya. Jadi beliaulah yang mengembangkan dari tes-tes yang ada beberapa tes yang rumit, tapi dia menyederhanakan dan akhirnya cukup dengan beberapa pertanyaan ya kurang lebih. Tapi memang yang disampaikan tadi oleh Bu Sari adalah yang simpel ya, tapi cukup mengena dan cukup baik menurut saya untuk menilai ya. Dan ini biasanya tes ini adalah dipakai untuk di sebuah perusahaan ya. Jadi bagaimana mengetahui karakteristik dari karyawannya ya. Jadi sekali lagi kenapa perlu tahu nih? Karena perlu tahu karena ini kita sedang membangun sebuah tim dan kita harus tahu ya mengenai tim kita seperti apa dan orang-orangnya seperti apa. Jadi kalau salah memilih orang pun timnya tidak akan berkembang dengan baik, apalagi pada saat pertama-tama kita mengembangkan bisnis Jikup ini. Nah, yang kemudian nih, jadi saya sekilas ya. Jadi sekilas nanti saya akan cerita dulu, nanti saya akan detailkan kekurangannya, kelebihannya seperti apa. Nah, ini kalau saya cerita ya sedikit dulu nih. Jadi karakter orang kita di manusia ini ada yang namanya dominan ya, adanya namanya intim atau influence, ada juga cermat ya atau compliant atau consciousness atau juga steady atau stabil ya.
Nah, di sini ada merah, kuning, biru, hijau ya untuk memudahkan dari langsung kita bisa lihat ya kalau dominan tuh merah gitu ya. Nah, ini saya mau mengenalkan sifat dasarnya dulu ya. Sifat dasarnya dulu nih. Kalau tadi yang sudah ada tes ya, bisa juga nanti sambil mengecek ya apakah mendekati, apakah betul banget atau oh ternyata enggak. Ini masih oke ya. Tadi karena tadi itu ya, karena masih berdasarkan pengaruh-pengaruh yang lainnya juga ada. Nah, untuk yang tipenya dominan dan cermat atau C ya atau compliant. Nah, ini orang ini biasanya berorientasi pada tugas ya, berorientasi pada tugas. Sedangkan intim dan stabil itu berorientasi pada orang. Nah, maksudnya apa? Nah, biasanya ya kalau untuk yang tugas ini berarti topik pembicaraannya lebih banyak fokus untuk di tugas ya atau pekerjaan. Jadi kalau ketemu orang dominan dan cermat ini boleh gitu ya membuka topik dengan sebuah pekerjaan. Jadi, oke bagaimana ini pekerjaan gitu. Jadi gimana ramai nggak bisnis? Nah itu masih oke ya. Terus gimana pekerjaan di kantor, bosnya oke ya atau ini perusahaannya kayaknya besar banget ya, enak dong. Atau misalnya gajinya oke juga nih gitu ya. Nah, kalau yang sifatnya intim atau steady itu lebih ke orang atau ke lebih manusia. Jadi bagaimana? Nah, ini bisa dimulai dengan mungkin keluarga ya. Bagaimana Bu, anaknya sudah berapa, anaknya sekolah di mana, atau misalnya wah asik ya Bu tinggal di rumah sini enak ya banyak ini apa tetangganya baik-baik semua gitu ya dan pokoknya yang berhubungan dengan orang ya. Nah, itu untuk orang intim dan stabil. Nah, kecenderungannya bagaimana? Nah, dominan dan intim ini lebih aktif biasanya orangnya. Jadi lebih mudah untuk bergaul gitu ya, lebih mau mulai duluan. Kalau yang cermat dan stabil itu lebih banyak diem dulu ya, pasif. Mungkin tunggu ditegur gitu ya. Atau kadang-kadang kalau yang tipe cermat itu kalau bergaul memilih ya. Jadi memilih kalau yang sudah nyaman dia mau gitu untuk mau bergaul. Ya begitupun dengan orang stabil, biasanya harus ada yang duluan. Nah, sikap badan juga ini ngefek ya. Jadi untuk yang dominan dan intim mungkin kita kalau bicara jarak cukup dekat juga oke gitu ya. Mungkin kalau yang intim malah lebih lebih ibaratnya lebih lebih berani lagi ya. Kadang-kadang ketemu mungkin cipika-cipiki gitu ya. "Hei, apa kabar?" Langsung cium pipi kiri, cium pipi kanan gitu ya. Nah, kalau untuk orang cermat dan stabil ini biasanya ya kita harus ada jaga jarak ya. Jaga jarak mungkin antara setengah meter mungkin kalau berbicara ya. Jadi dia biasanya canggung malah kalau terlalu dekat ya, karena terlalu dekat tuh canggung. Jadi nah, kalau misalnya nanti ketemu ya kira-kira nih kita bisa lihat gitu ya nanti bisa tahu gitu nanti setelah belajar pelan-pelan kita bisa tahu ya kurang lebihnya dari mana. Nah, itu harus ada tahu banget memperlakukan calon mitra atau customer kita ya. Nah, satu tips lagi nih, misalnya untuk, "Oh, saya pengen tahu, oh si orang ini apa nih?" Nah, kalau orang intim itu biasanya senang ya, senang untuk eee, dipuji ya, untuk dipuji. Ya, jadi nanti kalau misalnya kelihatan dari sisi pakaian pun cuek ya gitu, mungkin atasnya kuning, bawahnya ijo, ya sepatunya biru, pakai topi atau rambutnya dicat gitu, nah itu tipe-tipe orang biasanya orang intim, mereka cuek ya. Kalau orang dominan tuh biasanya, ini ya, secara pakaiannya ya biasalah gitu, nggak terlalu rapi gimana, acak-acak pun oke gitu ya, dan biasanya, orang dominan ini kelihatan ya selalu inginnya to the point gitu ya. Nah, kalau orang cermat lain lagi nih, kalau orang cermat tuh biasanya, ya biasanya itu berpakaian selalu rapih ya. Mungkin kancing juga semua dikancing, terus, lengan baju juga dikancing, baju pun dimasukin ke celana gitu ya. Terus sampai mungkin celana juga lipetannya juga aduh rapi banget, desainnya rapi banget. Nah, itu udah kelihatan banget itu orang cermat ya. Nah, kalau orang stabil sih ya stabil lebih ini ya, lebih cuek gitu ya kalau dari sisi penampilan ya mirip-mirip dengan dominan, tapi biasanya orang-orang itu gaya gaya bicaranya kalau orang stabil tuh santai ya. Jadi datar gitu ya. Misalnya ya kalau ditanya, "Pak gimana? Baik Pak." "Baik," gitu. Gimana bisnis juga?" "Ya sedang-sedang aja, biasa kok," gitu. Nah itu orang stabil ya. Nah kita pun nanti harus sama mengikuti. Jadi kalau ketemu orang-orang stabil kita gaya bicara juga diatur ya. "Ini Pak, ini kita ada sebuah bisnis yang cukup menarik nih. Nah nanti nanti saya akan coba jelaskan Pak, gini." Nah kalau untuk orang dominan gimana? "Pak, ini ada bisnis menarik Pak, seminggu 240 juta."
Bapak pasti tertarik. Produknya juga bagus, bla bla bla, pokoknya detailnya gitu. Nah, kalau orang intim gimana gitu beda. Kalau misalnya ke orang intim bisa caranya mungkin Bu, Ibu sekarang kelihatannya Ibu hari ini cantik banget ya. Itu terus bajunya juga kelihatannya oke ya, pasti baju branded nih. Ya mungkin dia udah senang dulu, udah dipuji-puji dulu gitu ya. Nah, baru kita masuk ya. Nah, ini ada produk yang cocok nih Bu. Kalau Ibu pakai ini atau Pak pakai ini, mukanya dijamin lebih cantik lagi. Pasti nanti banyak orang-orang yang akan ini Bu akan bilang, "Oh, Ibu tambah cantik, tambah awet muda," bla 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 gitu ya. Nah, itu untuk intim ya. Nah, ini sekarang saya mulai ya masuk ke tipe-tipe orang dan saya mulai ungkapkan secara satu persatu ya. Jadi ini udah boleh mulai dicatat juga ya. Nah, untuk dominan biasanya gini ya, jadi belak-belakan ya, terus mentingin tujuan, tegas dan strong minded ya. Dan biasanya juga nih sifat tegas ini biasanya juga suka mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain ya, alias independen. Oke, ini saya coba tampilkan dulu ya teksnya ya. Oke, ini udah muncul topik teksnya ya. Oke, jadi kepribadian yang dominan ya, ini seorang yang cenderung mandiri dan tegas ya, cenderung mandiri dan tegas. Dan ia juga berkembang dengan tujuan dan tantangan yang ambisius ya tentunya. Kemudian juga orang dengan tipe ini lebih suka berurusan dengan orang secara langsung dan terus terang ya. Jadi terbuka, jadi to the point ya, tadi saya sudah sampaikan. Nah, kemudian juga ia cenderung menghargai orang lain ya yang melibatkan mereka dengan keterus-terangan yang sama ya. Kemudian juga cenderung nyaman dengan konflik ya. Jadi kalau ada konflik makin semangat nih. Jadi kalau ada mitra nih, ada mitra yang dominan, jadi rekan-rekan malah dikasih tantangan, malah jadi makin semangat ya. Misalnya dikasih challenge, dikasih apa dia wah akan dikejar gitu ya. Dan juga memiliki dorongan untuk menegaskan keinginan mereka dengan mengendalikan situasi ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya lagi ya karena orang dengan kepribadian ini cenderung merasa nyaman dengan konflik, nah ia akan memulai interaksi yang kompetitif ya. Jadi maksudnya begitu ketemu pun langsung ada persaingan itu ketat ya. Jadi hawa-hawa persaingannya itu luar biasa ketat banget gitu. Dan biasanya juga ia mendapatkan keuntungan yang menjadi bahwa keinginannya untuk menang ya. Jadi dia berusaha untuk mencapai itu dan kalau bisa menang. Dan biasanya juga lebih kuat ya kepekaannya terhadap kebutuhan orang lain. Dan orang dengan tipe kepribadian ini memiliki beberapa keunggulan juga ya. Nah, nanti keunggulannya juga ini tentunya kita pelajari. Nah, sebelum saya membahas satu persatu keunggulan, jadi setiap kepribadian ini balik lagi ya, tidak ada yang jelek atau bagus sekali gitu enggak ya. Jadi semuanya baik sebenarnya. Tapi dengan kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, khususnya kekurangan, kita bisa memperbaiki diri ya. Jadi bukan jadi minder, tapi menjadikan suatu hal yang positif yang bisa membantu kemajuan baik dari pergaulan, baik dari bisnis ya, baik maupun dari keluarga ya, dengan anak dan sebagainya ya. Nah, ini saya punya pengalaman juga nih sebelum ke keunggulan ya. Jadi saya itu mengenal ini sebenarnya sayang ya, terlambat juga nih. Bukan pada saat lagi saya SMA, lagi masih asik-asik jadi masih ini pacaran gitu ya, atau misalnya cari pasangan. Nah, jadi kalau misalnya dari sekarang tahu nih, khususnya nanti bisa disampaikan juga buat mungkin ke anak-anak ya, atau yang anak-anak muda nih, kenapa pentingnya ini tahu ya gitu. Karena kita bisa menemukan pasangan yang cocok atau kalau misalnya terlanjur udah cinta gitu, udah misalnya udah jatuh hati, berarti ternyata sifatnya tuh berlawanan sekali kita tahu ya bagaimana cara menghadapinya. Dan kita bagaimana bisa membuatnya malah jadi suatu yang hal yang luar biasa. Termasuk di bisnis juga ya. Jika misalnya seandainya sudah ada mitra-mitra member yang oh ternyata sifatnya begini, nah sekarang kita bisa tahu cara menghadapi mereka seperti apa dan malah bisa menjadi suatu tim yang luar biasa. Nah, dominan adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung menggunakan fakta dan bahasa informal. Ya, ini salah satu benefitnya ya. Dan kemudian juga mampu berfokus pada hasil yang harapan yang realistis. Ya, jadi
dipikirkan. Jadi kalau kita seorang dominan pasti memikirkan suatu hal yang realistis, nggak suka yang muluk-muluk ya. Dan tegas dan konklusif saat membuat keputusan. Jadi benar-benar bisa memberikan suatu solusi ya, solusi yang baik. Kemudian juga menggunakan pendekatan orientasi tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan dan menghilangkan detail yang tidak perlu. Nah, ini orang dominan ini orang memang terkenal dengan yang tidak suka detail ya. Jadi maksudnya dibuat gambarannya secara global dulu ya, nanti didetailkan berikut setelah keputusan didapat. Dan tentunya ini setiap keputusan juga sebenarnya sudah memikirkan tapi tidak sampai ke sedetailnya. Dan biasanya nih bekerja di bawah tekanan ini sudah biasa buat mereka ya. Jadi tenang kalau misalnya punya rekan atau mitra yang tipe dominan ini, kita kasih tekanan mereka pasti sanggup dan malah semangat gitu ya apabila kita bisa menyampaikan dengan baik. Nah, kemudian juga bisa memotivasi orang lain dengan menciptakan tantangan yang kompetitif dan mengarahkan orang lain secara impersonal dengan jelas dan tepat. Ya, jadi memberikan direksi-direksi itu ya, arahan-arahan ya. Dan kembali lagi, ini biasanya ngebut ya. Ayo, saya bisa. Ayo, kita mulai. Ayo, kita ayo. Kalau nggak dikasih semua ke teman-teman ya. Jadi, tapi kadang-kadang kalau kita salah mentargetkan kan malah jadi mungkin marah atau mungkin jadi nggak baik ya hubungannya juga. Dan juga di sini bisa juga mengekspresikan keinginan untuk kontrol ya. Jadi benar-benar orangnya suka kontrol dan juga sifatnya otonomi. Ya. Nah, ini saya ada juga pengalaman, mungkin di sini dilihat ya, di tim Jikup ini juga saya yakin ya cukup banyak mungkin mendominasi ya orang dominan ini. Karena memang di awal membangun bisnis ini diperlukan orang-orang yang memang siap untuk mengambil tantangan ya, mengambil challenge dan juga tentunya berani melangkah dan tegas ya. Nah, efeknya lagi nih untuk buat saya cerita sedikit ya untuk keluarga, mungkin saya cerita pengalaman mengenai anak saya ya. Jadi anak saya pun dalam keluarga penting kan nih, penting ya. Ya di samping dari bisnis kan kita harus balance juga nih. Nah, seandainya nih kita tahu nih setelah anak kita tahu tipenya dominan gitu ya. Mereka memang keras pun nggak apa-apa gitu ya. Keras pun nggak masalah. Jadi mereka nggak akan ambil hati dan cepat lupa gitu ya. Malah kalau dikasih lembek, kasih lemes mungkin malah jadi nggak akan nurut atau ngerasa ini mah orang tuanya lembek atau gimana ya. Tapi kalau kasih kita tegas, kasih tantangan pasti dikejar dan semangat dan nurut ya. Jangan sampai salah ya. Misalnya saya punya anak lagi satu yang tipenya compliance atau cermat. Nah, ini hati-hati. Jadi dia pasti kalau terluka akan ingat selamanya. Jadi dalam memberikan pengarahan juga harus berdasarkan data ya, nanti saya cerita gitu. Nah, itu perbedaannya di situ ya kurang lebihnya. Dan menarik ya tentunya. Nah, ini nanti kalau ada pertanyaan boleh ya, nanti ada sesi tanya jawab juga. Nah, untuk yang kelemahannya ada nggak? Ada juga nih kelemahannya ya. Nah, ternyata orangnya tidak mampu melibatkan orang lain dalam pemecahan masalah ya, karena keinginannya untuk solusi cepat. Jadi kadang-kadang kalau leader, aduh lama banget sih, jadi nggak sabaran ya. Jadi kalau punya tim itu, aduh sama sih nungguin keputusin kan gampang, tinggal diputusin doang gitu. Akhirnya dia ngambil keputusan gitu, nggak melibatkan timnya ya. Akhirnya timnya juga mungkin kerasanya, wah ini gimana sih leader nggak pernah menerima masukan dari tim gitu ya. Nah, ini harus diperbaiki ya. Jadi harus bersabar. Kemudian menghilangkan terlalu banyak detail demi singkatnya proses kerja ya, tadi sudah disampaikan. Jadi kadang-kadang udahlah singkat gini-gini aja lah. Nggak tahu di depannya bakal ada masalah ternyata ya gitu. Jadi sikat dulu deh kesannya gitu. Nanti di belakang mah dipikirin belakangan. Nah, ini nanti udah tahu ya sifat ini, jadi otomatis harus juga harus direm dulu sedikit ya gitu. Kemudian menampilkan ketidaksabaran saat memberikan instruksi secara terperinci. Jadi karena berapi-api nih, kadang-kadang jadi lupa nih gitu. Jadi langsung balik lagi nih, tidak detail. Jadi yang di bawah tuh bingung ya, tidak ngerti apa instruksinya. Kemudian memiliki dorongan untuk mengkritik orang lain dan tidak merasakan urgensinya. Kemudian mempertahankan kontrol dengan mendelegasikan tanggung jawab tetapi bukan otoritas gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau yang nggak sepandangan ya dikritik abis gitu. Kritik abis ya. Kritik abis, kamu mah nggak bisa gini-gini kan, menurut saya juga begini kan, saya udah survei, pokoknya ngotot deh gitu ya. Dan yang kontrol ini kadang-kadang jadi
delegasikan tugas, tapi otorisasinya tetap dihandle sama kita, itu sama orang tersebut. Jadi akhirnya buyar juga gitu ya. Nggak dikasih kepercayaan untuk eksekusi gitu. Padahal, "Oh, so kamu kerjain ini deh." Tadi pada di lapangan, "Loh kok kamu kenapa nggak lapor saya? Kenapa nggak minta ACC saya dulu begini?" Padahal sudah didelegasikan sesuai dengan tugasnya. Oke, nah, kemudian juga mereka tidak ini nih, jadi tidak mendiskusikan potensi masalah ya. Jadi diarahinnya kuat ya, tapi kadang-kadang balik lagi nih, kadang-kadang otoriter gitu. Jadi orang yang bertanya atau diskusi ini dianggapnya, "Udah deh, kamu bisa deh. Udah ikutin aja deh cara saya begini," gitu ya. Jadi kadang-kadang yang di lapangan itu kan berbeda ya dengan yang diinginkan gitu. Dan yang ini yang terakhir adalah bahwa kadang-kadang agresif ya. Jadi berusaha membatasi otonomi atau otorisasi orang lain gitu ya. Jadi dibatasi. Jadi pokoknya harus ikut saya deh gitu ya. Kemudian juga bekerja dengan perasaan terdesak sehingga dapat menyebabkan orang lain merasakan stres dan tidak perlu dan stres yang tidak perlu gitu ya. Nah, jadi kan pengen di-push nih, pokoknya kamu harus begini ya, ikut begini ya. Ya orang yang di bawahnya juga bingung gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang stres gitu ya karena didesakan tiba-tiba main hantam aja deh. Kamu harus beres ya tanggal segini segini tanpa memikirkan hal-hal yang di lapangan. Akhirnya ya itu tadi kan timnya jadi buyar. Jadi balik lagi nih, kita semua membangun sebuah tim, kalau kita seorang dominan berarti kita tahu nih ya kelemahan kita seperti apa gitu. Oke, menarik ya. Sudah makin udah bertambah nih. Mungkin kalau mau minum dulu boleh ya. Minum dulu silahkan, mungkin nanti sambil berpikir, oh kalau saya dominan seperti ini. Nah yang kedua, kepribadian yang kedua, nih kepribadian kedua apa sih? Nah influence ya, nah influence seperti ini tuh, lihat dari bajunya juga kan, wah cuek aja gitu. Pokoknya mah yang penting saya kelihatan beda gitu ya. Pokoknya yang penting saya kelihatan menarik dan menjadi pusat perhatian ya. Dan memang orangnya optimis ya, happy terus gitu dan spiritnya waduh itu jangan dibilang deh kalau orang influencer itu semangatnya kalau pokoknya yang berhubungan dengan ada kegiatan event gitu oke banget. Nah makanya cocok ya Bu Sari, cocok banget nih jadi event ya. Kadang-kadang event bikin acara itu kayaknya wah happy banget, nggak nggak akan habis dah energinya gitu ya. Mau disuruh 24 jam juga siap kali ya Bu ya. Oke. Nah, yang tipe kepribadian ini ya, kepribadian ini saya mulai ulas satu-satu nih. Jadi tipe kepribadian ini ya biasanya ya seseorang yang ekstrovert ya, ekstrovert nanti ada lagi ini ya, jadi ekstrovert dan suka bergaul, ekspresif, spontan dan suka menghibur. Ya, dan selain itu karakternya emosional ya, emosional tuh jadi dalam arti mood-nya cepat berubah gitu ya. Kadang-kadang mood-nya lagi happy mau wah oke, tapi kadang-kadang tiba-tiba bisa turun mood-nya gitu ya. Jadi bad mood gitu. Nah, biasanya juga mudah sekali mengungkapkan emosinya. Ya, jadi mengungkapkan emosinya. Jadi kalau lagi ada masalah langsung dicerita ke teman-teman kemana-mana nih banyak. Aduh, ini gini gitu ya. Pokoknya apa supaya bisa menarik perhatian gitu, perhatian teman-temannya. Mungkin merasa aduh gimana, aduh sabar deh kamu gimana. Nah, pokoknya senang ya, atau misalnya kamu kuat deh. Nah, itulah dipuji-puji gitu kan jadi senang. Jadi kadang-kadang lupa. Tapi hati-hati ya kalau untuk orang influence nih. Maaf tapi Bu Sari ya mungkin bukan Bu Sari ya. Kalau curhat hati-hati kalau orang influence gitu. Kadang-kadang suka bocor gitu ya. Kadang-kadang mungkin keceplosan gitu, nggak sengaja gitu. Nah tuh Bu Dinda udah gini-gini ya nih. Oke banget, oke itu gue banget gitu ya, enggak ya. Nah hati-hati aja lah gitu. Jadi kadang disebut juga ember. Dan satu lagi nih ya, yang menarik lagi, kalau misalnya sama orang influence tuh kalau bikin janji ya hati-hati ya. Jadi kalau lagi happy banget semua juga oke gitu. Oke siap, tanggal segini oke ya hadirnya oke. Nah nanti kalau udah deket hari hanya, aduh sorry say, lagi ada ini tiba-tiba nih orang tua begini bla bla atau alalah gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi ingetin. Jadi kalau janji ya 70% deh. Terus jangan lupa sering diingetin ya kalau untuk orang influence gitu. Oke, ini kelihatannya banyak yang senyum-senyum nih. Aduh. Maaf ya nih kalau misalnya. Nah, kemudian ya selanjutnya kita langsung masuk ke ini ya. Jadi masuk lagi ke satu lagi nih ya. Jadi yang menarik ini ya, satu lagi nih menarik.
Jadi orang ini juga bersemangat ya untuk mengeksplorasi ide-ide dan memulai proyek baru. Nah, jadi kalau misalnya mau dapet tim yang selalu ide baru nih, cari orang influence, pasti banyak idenya ya. Walaupun kadang-kadang ya sulit untuk terrealisasi, tapi nggak apa-apa gitu, karena suatu saat pasti akan bisa kalau sudah tiba waktunya ya. Kemudian juga orang ini cenderung berpindah-pindah nih di antara apa yang sedang dikerjakan, dan dia juga suka melakukan banyak tugas sekaligus ya, tangannya banyak ya. Kalau orang dominan tuh biasanya susah gitu, kerja satu fokus gitu semua. Nah, untuk yang influence ini bisa gitu, bisa. Nah, inilah salah satu kelebihannya ya, kelebihan untuk bisa mempunyai mitra bisnis dari seorang influence. Untuk kelebihan, nah ini kelebihannya ya. Jadi selalu memprioritaskan hubungan dan interaksi pribadi. Jadi kalau dengan orang influence, kita harus dekat secara personal ya, deketi, kita tahu nggak apa-apa, tahu dalam gitu nggak apa-apa, malah dia lebih senang, lebih diperhatikan, dan akhirnya bisa full juga dalam bisnis ini ya. Kemudian juga memfasilitasi brainstorming kelompok untuk mencari solusi masalah, dia senang ya. Jadi hanya untuk memicu, "Ayo kita cari solusinya bagaimana," gitu. Jadi dia ya seperti sebuah event juga. Jadi pokoknya ada kegiatan dia pasti heboh lah gitu ya. Yang penting heboh dulu gitu. Masalah solusi nanti mungkin ada yang bantuin timnya gitu. Nah, kedua juga banyak juga ya mendorong dengan verbal dan saat mengembangkan orang lain. Jadi mulutnya keren gitu ya. Jadi semua motivator lah gitu ya. Contohnya itu bisa banget memberikan semangat kepada teman-temannya yang lagi kesulitan. Jadi kadang-kadang orang influencer ini bisa membuat semangat ya, semua yang lagi down itu, kita dengan ada orang ini bisa membuat semangat lagi, karena tadi dengan kehebohannya tadi dan banyak ide-ide yang menarik ya. Kemudian juga mampu berkomunikasi secara spontan ya, ekspresif, juga secara emosional. Kemudian dapat juga berimprovisasi dengan cepat ya, berdasarkan intuisi. Kemudian juga mampu menggunakan jadwal fleksibel dan pendekatan terbuka untuk manajemen waktu ya. Nah, untuk jadi jadwalnya, jadi dia tuh fleksibel banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau urgent banget, kalau benar-benar kita memohonnya dengan benar gitu, dengan oke, dia kadang-kadang aduh saya nggak enak. Akhirnya oke deh saya bantu gitu ya. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat kadang-kadang mungkin schedule-nya juga agak ngaco ya gitu. Jadi karena oke aja, yang penting membuat senang orang gitu ya. Nah, kemudian juga memahami bagaimana nih memotivasi orang lain untuk mengambil tindakan. Jadi oke banget ya dalam motivasi, dan juga membawa energi dan rasa senang untuk tim. Jadi penting nih kalau di tim kita punya orang influence itu penting ya. Karena itu tadi ya, bisa membuka kebuntuan atau yang lagi stres jadi senang. Banyak orang influence di sini, banyak juga ya di Ciku, banyak ya. Dan itu salah satu nih keuntungan buat rekan-rekan. Jadi boleh dua ya untuk yang seperti ini. Tapi yang lainnya juga tentunya juga bisa menambah dari keragaman dari tim. Untuk kelemahannya bagaimana ya? Untuk kelemahannya ini ya, kadang-kadang terlalu optimis tentang orang atau situasi. Ya, jadi hati-hati juga ya gitu, kalau bisa nggak? Bisa, bisa. Jawabnya bisa dulu aja gitu. Oke nggak? Oke. Nah, pada saat nanti pelaksanaannya, nah ini dia nih. Kadang-kadang, aduh gimana ya, pusing ya. Menurut kamu gimana, dibalik-balikin lagi, atau nanti mungkin jadi teman-temannya juga udah menaruh harapan sama orang tersebut ya. Loh kok begini hasilnya gitu ya. Nah, itu juga kita harus sudah tahu ya, kita harus sudah sadar gitu, sebagai dia sudah sadar, harus siap membackup juga gitu. Ya, tapi minimal udah ada yang membuka supaya semangat dulu. Dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan orang daripada menyelesaikan tugas. Nah, ini biasanya orang ini nggak seneng nih kerja di bawah, di belakang meja gitu ya, operator gitu, nggak seneng karena mungkin cepet panas kali ya. Jadi mungkin kursinya cepet panas gitu, baru sebentar ketik, aduh udah gelisah badan tuh, udah gini biasanya. Udah nggak pernah diam gitu kalau orangnya influence ya. Nah, ini makanya kurang cocok nih kalau untuk di operator. Jadi dia lebih senangnya ketemu orang. Nah, ketemu orang misalnya sebagai customer service ya, walaupun di belakang meja, tapi kan ketemu orang yang penting gitu. Nah, itu semangat gitu ngobrolinnya ya. Dan biasanya bagus deh handle-nya dengan sukacita, dengan bahagia ya. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya nanti ada yang perusahaan yang CS, atau misalnya meminta orang dominan untuk menghandle customer, itu hati-hati ya. Kadang-kadang kalau yang belum sadar, terbalik, nanti customer-nya bisa diomel balik gitu ya. Bisa diceramahin lagi, dan akhirnya mungkin customer-nya bete juga, ngambek, hati-hati juga gitu.
Ya, jadi mau jelas mau nanya customer dibalikin, "Ibu gimana sih? Kan gini cara pakainya, Bu. Kan saya sudah jelaskan. Pakainya ini dulu, baru ini. Nah, kenapa Ibu ini dulu?" Waduh, bisa repot gitu ya kalau ketemu orang dominan gitu. Ya. Nah, jadi influence itu ya. Jadi senang. Kemudian nah ini kesulitan mengikuti rutinitas dan yang konsisten ya. Tadi yang dan dapat diprediksi gitu. Jadi kalau yang konsisten juga ya kurang oke ya jadi orang ini. Tapi itu pasti bisa diperbaiki bisa ya karena sudah tahu kelemahannya. Kemudian juga mengalami kesulitan membatasi waktu dengan orang lain. Nah, ini hati-hati nih kalau orang influencer kalau udah ngobrol, kalau udah asik, wah udah deh. Janjinya 30 menit bisa jadi 2 jam. Itu pun beruntung kalau 2 jam ya. Kadang-kadang bisa jadi 4 jam gitu ya. Nah, ini jadi harus dibatasi ya. Kalau punya tim influencer nih harus diingetin ya waktu. Kalau perlu dikasih timer gitu ya. Kasih waktu gitu apalagi kalau lagi ngomong. Selanjutnya nah firasat ya. Firasat tuh kuat banget gitu untuk para perencanaan. Jadi pakainya feeling bukan pakai data gitu. Jadi feeling saya nih oke nih. Bagus nih, bisa nih feeling ini. Ya, jadi makanya feeling perasaan gitu ya. Nah, ini bahaya juga ya. Kadang-kadang kan kalau membuat target nih ya. Membuat target kan kalau orang influencer harus ada ditekankan juga diulang-ulang gitu ya. Jadi jangan mudah percaya gitu ya. Karena mainnya feeling gitu. Kemudian juga struktur ya yang memadai untuk orang yang membutuhkan pendekatan kerja yang pasti gitu. Jadi secara struktur gimana ya. Jadi orang ini kadang-kadang ya tadi yang moodnya nggak jelas jadi dikasih sesuatu pendekatan kerja yang pasti kadang-kadang juga sulit gitu ya kadang-kadang kesulitan untuk mencapainya ya jadi seperti tadi kan janji tanggal segini nah khususnya nih hati-hati ya untuk bos-bos atau yang punya tipe sekretaris yang influencer kadang-kadang dikasih ini ya deadline-nya tanggal segini ya harus tanggal sini selesai ya nah itu hati-hati harus diingetin jadi kalau bilang iya sekali nanti pas hari hanya biasanya nggak selesai belum selesai lah gitu ya jadi kalau nggak diingetin kadang-kadang suka kelupaan gitu tapi kalau udah tahu ya kita juga bisa ya mulai main time table segala macamnya kita mulai main dan dicatat dan biasanya dicatat tuh aman ya kemudian juga mudah terganggu oleh banyak ide baru dan gagal fokus gitu nah tadi ya jadi kreativitasnya tinggi banyak ngobrol sama orang sana sini begitu ngomong si A ada ide ini ngomong si B ada ini wah semua ditampung akhirnya apa ya gagal fokus gitu ya semua pengen diambil gitu jadi akhirnya pekerjaannya nggak selesai dan terakhir adalah menghindari keputusan yang berpotensi ya kemudian kehilangan persetujuan dan terlihat buruk gitu jadi maksudnya jadi kalau pada saat mau ambil keputusan gitu ya ambil keputusan dan kira-kira belum yakin gitu dia biasa suka agak sedikit ngeles gitu ya jadi berusaha untuk mengundur waktu atau gimana jadi supaya dianya kelihatannya nggak kelihatan buruk gitu di depan ini apa teman-temannya jadi menggunakan berbagai cara segala macam akhirnya oh ya oke deh untuk kamu oke deh gitu saya boleh deh kasih tahu gimana gitu ya nah itu ya jadi untuk tipe-tipe yang influence ya tipe-tipe intim bagus banget ya jadi kelihatan ya jadi sekali lagi nih kalau misalnya ketemu orang calon mitra, biasanya kalau janjian ketemu tuh kalau orang influencer gampang juga. Dari jauh udah bilang, "Hey," gitu kan. Wah, udah heboh gitu, udah dari jauh tuh udah nyapa duluan gitu ya. Nah, itu udah kelihatan banget. Jadi kita pun harus bertingkah seperti mereka gitu. Walaupun kadang-kadang kita mungkin tipenya stabil atau tipenya cermat, tapi kita harus berusaha bukan berpura-pura ya. Jadi berusaha untuk menjadi seperti dia gitu ya, menyesuaikan sehingga komunikasi bisa nyambung. Itu penting ya. Jadi kepribadian ini kita bisa kalau udah tahu dan sudah memahami diri kita bisa berubah-ubah. Ya, berubah-ubah dalam arti untuk bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Nah, yang ketiga, apa nih yang ketiga ya? Yang ketiga ini adalah tipe stabil ya. Nah, ini tipe stabil nih atau steadiness ya. Nah, ini tipe orang steady seperti ini nih, bawaannya juga kalem gitu ya. Simple, stabil, ketenangan gitu. Posisinya juga baca seperti kayak yoga gitu ya. Tapi ini juga kadang-kadang sensitif juga nih, mudi-mudian juga gitu ya. Jadi ada sensitifnya juga. Jadi sensitif dan ini tentunya kita harus tahu ya cara menanganinya. Nah, simpelnya gini, kalau orang steady ini kalau di sebagai mitra apa nih? Biasanya kalau ketemu ini ketahuan ya.
tadi sulit sekali mengambil keputusan dan juga biasanya kalau ngambil keputusan itu sering banyak tanya gitu ya. Jadi oke, nanti saya tanya ya, nanti saya tanya istri, nanti saya tanya suami. Nah kalau nggak ada suami istri, saya tanya teman dulu ya. Kalau nggak ada teman-teman lagi mungkin nanti saya tanya nenek saya dulu ya gitu. Waduh itu sampai semua pokoknya sulit ngambil keputusan. Jadi makanya kalau pada saat kita ngobrol dengan atau mengajak mitra seperti ini, kita harus yang menentukan waktunya ya. Ibu ambil keputusan saat ini nih Bu, karena ini ada ini ya, ada hadiahnya atau ada apa, kalau misalnya nggak ambil keputusan saat ini, ya Ibu tidak bisa mendapatkan maksimal. Atau misalnya kalau diundur-undur lagi, kita yang tentukan waktu. Ibu boleh ya 2 hari lagi saya telepon jam 4, oke? Jam 4 oke ya? Oke Bu, oke sampai dia jawab oke ya. Nah itu baru oke ya. Jadi untuk membuat janjinya seperti itu. Kalau enggak, jangan harap deh bisa orang tersebut untuk kontak kita dulu gitu ya. Atau pada saat kita kontak pun dia bisa dengan mudah untuk ini ya, bisa mudah untuk menghindar gitu. Ya, oke. Nah, ini untuk orang steady ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya, tapi orang ini tadi bilang bahwa ini gigih ya, kelebihannya tuh gigih dan tenang dan juga penuh simpati ya. Nah, jadi kelebihannya ternyata gigih nih. Kalau sudah kenal banget dengan Jikup dan tahu banget dan dia sudah masuk ke dalam dan dia akan gigih dan tipenya setia. Ya, inilah salah satu benefit juga walaupun sulit pada saat awal masuknya ya. Dan orang ini senang untuk diajak jadi oke banget nih untuk diajak curhat ya. Nah, jadi kalau udah ada tim gitu ya, udah ada tim ini terus kalau misalnya ada member baru yang mau curhat produk, nah mungkin bisa minta bantuan orang tipe-tipe stabil ya. Dan biasanya dia akan dengan tekun, dengan sabar mendengarkan semua mendengarkan semua keluhan-keluhan ya, walaupun kadang-kadang sebenarnya para member ini sudah tahu jawabannya, cuma mereka hanya perlu didengar aja gitu. Ya, jadi kadang-kadang kalau ketemunya orang dominan lagi, wah nanti malah diceramahin juga nggak nyambung ya. Kalau orang influence malah diajak ngobrol nanti yang lain gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang orang stabil ini enak banget dan biasanya bisa jaga rahasia. Ya, jaga rahasianya ketat ya. Dan ini balik lagi dan satu keuntungan juga buat kita kalau memiliki tim yang steady ini dan tentunya kita harus backup juga ya. Harus backup mereka karena mereka ini pasti kurang untuk bisa ketemu dengan orang baru itu mungkin akan kesulitan gitu. Jadi bisa didampingi atau misalnya kita kasih semangat gitu ya. Semangat tapi ingat jangan berlebihan. Semangatnya tidak boleh berlebihan ya. Nah, untuk yang lainnya adalah bahwa bisa dijadikan ya orang ini bisa dijadikan inspirasi ya bagi orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi mungkin udah menguasai produk, udah tahu dan bisa jadikan ikon dan akhirnya dia menjadi suatu yang menginspirasi ya buat teman-temannya. Tapi masalahnya apa gitu ya? Nah masalahnya ini orang steady ini nggak suka dengan perubahan-perubahan mendadak ya. Dengan perubahan-perubahan mendadak nih. Jadi misalnya satu tim udah diatur kita planning ini ya, planning begini ya, kamu jalanin begini, tanggal segini, tiba-tiba hari harobah, hancur deh langsung bete dia pasti ya. Aduh kenapa begini sih, jadi moodnya langsung hilang, jadi nggak semangat kerjanya gitu. Jadi hati-hati ya kalau ketemu orang ini, kalau ada perubahan rencana tolong disampaikan jauh-jauh hari gitu ya. Dan biasanya ya lebih suka juga dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sejak dulu gitu ya. Jadi kekeh gitu, maksudnya kan aturannya begini, saya mau nyaman dengan aturan begini dan kalau ada perubahan aturan dia kembali lagi ya langsung nggak suka, ada jadi sedikit nggak nyaman dan gelisah ya. Nah itu untuk tipe-tipe yang stabil ya atau steady. Kelebihannya apa nih? Ya untuk kelebihannya nih, kelebihannya adalah bahwa suka apa nih? Suka memeriksa kembali tugas yang dilakukan secara teratur ya. Jadi dia akan kalau udah dikasih plan atau apa dia akan pelajari terus-terusan sampai benar-benar paham ya dan siap membantu rekan-rekan yang memang kesulitan ya. Kemudian juga menanggapi pertanyaan dengan kesabaran dan pengertian gitu ya. Jadi di samping jadi bukan lebih ke arah detil gimana tapi lebih sabar banget gitu, tekun jadi orang mau apapun oke lah, ya oke harusnya begini gitu dijawab selalu ya gitu dan ini yang menariknya. Walaupun ya untuk merekrut atau untuk menarik member ini sulit sekali gitu dan
ya itu tadi ya. Jadi kalau masuk pun mungkin gara-gara mungkin sedikit gak enaknya juga ada gitu. Jadi nggak mau ada perselisihan, nggak mau ada ribut-ribut juga mungkin akhirnya tapi nggak jalan. Ya tapi apakah seperti itu yang mau kita ambil? Enggak ya. Nah tapi jangan salah kalau kita bisa tahu, bisa menghandle orang tersebut akan menjadi tim yang luar biasa. Dan selalu meminta feedback secara berkala ya. Nah inilah hebatnya ya. Ini konsisten dan juga memperhatikan kebutuhan dan perhatian orang lain. Jadi kebutuhan orang dan perhatian orang itu dilihat sama dia. Oh dia orangnya butuh ini, orangnya butuh ini. Itu beda dengan yang dominan lebih lihatnya diri kita sendiri atau lebih lihat ego ya, lihat egosentris gitu. Nah kalau kelemahannya apa? Nah kelemahannya juga ada nih kelemahannya ya. Jadi tidak mampu mengomunikasikan secara langsung informasi yang negatif. Ya jadi nggak enakan orangnya gitu ya. Karena orang stabil ini kan selalu menghindari konflik ya. Jadi kalau misalnya, aduh gimana ya ngomongnya, aduh gua nggak enak, gimana ya, ya udah deh gini aja deh. Jadi akhirnya dia memberikan kadang-kadang membuat solusi yang kadang-kadang merugikan diri sendiri juga ada gitu ya. Jadi daripada ribut, ya udah deh nggak apa-apa, ya udah dah gue yang tanggung deh gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian kadang-kadang pasif ya, pasif saat ketegasan diperlukan. Misalnya, ayo dong kamu mau milih apa nih, A atau B ya? A atau B atau kamu sekarang milih, aduh gimana ya? Aduh saya mesti mikir dulu nih 2 hari 3 hari nih, saya mesti konsultasi dulu gitu ya. Udah pusing kadang-kadang kita jengkel kan, aduh ini udah mepet nih, ini apa promonya udah habis nih jam 12 nih. Waduh tanya-tanya kan kadang-kadang gitu ya. Jadi harus ditekenin terus akhirnya bisa yakin gitu. Jadi tetap kembali ya orang-orang yang sabar, kalem, kita pun harus memiliki kesabaran juga. Nah kadang-kadang menghindari konfrontasi dan tidak memberikan umpan balik kepada orang lain yang mungkin membutuhkan. Jadi kadang-kadang tadi ya, jadi gara-gara nggak mau ribut, kadang-kadang ya udah diem. Ya jadi orangnya diem. Dan orang kadang-kadang lawan bicara kan jadinya bertanya-tanya, maunya apa sih gitu. Maunya apa sih gitu. Kadang-kadang greget gitu ya. Kadang-kadang kita greget juga nih untuk tahu dia keinginannya seperti apa gitu. Kemudian nah ini membuat keputusan menunda keputusan juga yang melibatkan konflik antar pribadi. Jadi kalau ada konflik biasanya dia tunda, kalau bisa tunda terus, jadi akhirnya ya kalau bisa beres dulu konflik baru oke deh ngambil keputusan gitu. Jadi kalau misalnya ada ributan nih si A sama si B, rebutan itu gimana ya, dia mungkin ya udah deh. Jadi dia nggak akan ambil keputusan dulu, serahkan dulu ke lingkungan dan bagaimana hasilnya gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah pribadi compliant atau dari conscientiousness ya, ada disebut juga conscientiousness. Dan orang ini analitis, detail oriented, kritis dan terorganisir dan well reserved ya. Jadi well reserved ini siap untuk ini apa, jadi apa, reserved tuh persiapannya bagus banget gitu ya. Jadi dia betul-betul mempersiapkan segala sesuatu itu dengan benar, dengan pasti dan dengan data-data yang sudah dikumpulkan ya. Nah, untuk tipe konsistensi ini ya berbeda dengan influence ya. Jadi memiliki lebih suka bekerja dengan detail ya. Kalau influence kan lebih global, lebih ya ide-ide oke, tapi kadang-kadang gak detail ya. Tapi kalau orang cermat ini detail banget gitu ya. Dan ketelitiannya tinggi ya, dan memiliki sifat perfeksionisme. Nah, jadi hati-hati nih kalau kalau ketemu orang-orang yang cermat ini, kalau ketemu cermat atau kita menemukan klien baru, mitra baru ya, kita harus mempersiapkan data dengan sebaik-baiknya ya. Jadi profil perusahaannya harus dikuasai, produknya harus dikuasai, employee-nya harus dikuasai ya. Jadi jangan sampai nanti begitu ketemu orang ini ada pertanyaan nggak bisa jawab atau gitu ya, atau katanya sih begini, berdasarkan ini sih ini gitu ya. Tapi harus kita bisa jelaskan. Ditanya employee, oke Bu, begini Bu, employee simple Bu, cuman begini. Produknya juga begini, company profilnya begini. Ini kalau ini betul yakin dari Korea? Betul Bu, yakin dari Korea. Ya, ini ada juga buktinya nih dari Korea ya. Ini ada videonya, ada ini perusahaannya nih, ada sertifikatnya nih Bu ya, jelas ya. Dan ini BPOM-nya semua ada Bu ya, nomornya, dan dicek di web, buka di web segala macam. Nah inilah kalau ketemu orang ini pasti langsung tertarik dan lebih menghargai kita sebagai pengundangnya. Nah kemudian juga kadang-kadang ini tadi ya sudah jelaskan bahwa fakta-fakta dan bukti ini perlu ya. Jadi kalau nggak ada fakta bukti, enggak deh. Ya saya nggak percaya gitu ya. Malah dia akan mengeluarkan lagi bukti-bukti yang baru ya gitu.
Dan juga harus jelas ini orang ini keteraturan dan kejelasan. Ya, jadi step-stepnya harus jelas. Ya, jadi harus detail. Pesanan barang gimana? Ya harus begini. Dari sini ke sini, stepnya ke sini, oke, bagus. Jangan nanti stepnya tuh nggak jelas dia. Wah ini curiga nih perusahaannya apa nih? Nggak jelas ya gitu. Nah kemudian sayangnya apa nih ya? Jadi kadang-kadang kurang fleksibel gitu ya. Jadi kalau ketemu orang cemat, jadi disuruh udah bu, gini aja bu, gampang. Nanti saya aturin gini. Pokoknya ibu tinggal gini deh. Ah nggak bisa, saya maunya sendiri. Nah kadang seperti itu ya. Jadi nggak fleksibel karena orangnya memang lebih nggak percaya juga ya. Nah tapi balik lagi nih kalau udah dapet tipe orang seperti ini akan sangat-sangat luar biasa ya karena kita memiliki tim yang tahu produk jelas ya. Jadi kalau ada product knowledge atau perusahaan atau presentasi, oke banget nih orang yang tipe ini bisa mewakili tim kita untuk memberikan presentasi yang luar biasa dan memiliki data-data yang kuat ya. Oke, nah ini kelebihannya apa nih? Kelebihannya ini saya percepat aja. Nah kelebihannya ini, jadi bisa meluangkan waktu untuk memikirkan semuanya saat membuat keputusan. Ya, jadi dia benar-benar pikirkan. Jadi kalau membuat sebuah keputusan ini dia akan meluangkan waktu yang cukup banyak. Dia pikirin semua datanya oke dan akhirnya saat buat keputusan itu membuat keputusan yang bagus gitu, yang tepat dan menurut dia oke banget dan ini tentunya juga untuk tim oke ya. Misalnya ada sebuah program, oh ini menguntungkan nih. Kita juga mungkin percaya ya karena dia pasti sudah menelitinya. Kemudian memberikan prosedur yang jelas dan saat memberikan tugas. Nah ini juga ya, jadi tim ini orang ini nanti akan mendetailkan, oh kamu begini ya, SOP-nya begini ya. Kalau mau sukses ini bisa diatur begini ya, nanti sama dia dibikinin dan akhirnya bisa menunjang, bisa membantu timnya yang lainnya. Dan menggunakan pendekatan metodis yang disengaja saat memecahkan masalah gitu ya. Maksudnya disengaja itu benar-benar yang bukan suatu asal ngomong, asal ngecap gitu ya. Jadi sudah diperhitungkan dengan baik, dipikirkan dengan baik, dikomunikasikan dengan data-data yang ada. Nah ini semuanya bisa memberikan suatu solusi. Kemudian yang terakhir yang terasa nyaman menganalisis informasi dalam jumlah besar. Ya jadi kalau dia dapat data banyak gitu, dikasih dia makin senang gitu. Makin senang jadi akhirnya dia bisa simpulkan jadi suatu hal keputusan yang menarik. Beda ya dengan orang-orang yang bukan tipe cermat ini. Dikasih data, alah buat apalah, udah jalan dulu aja deh. Yang penting jalan dulu nih, gue pokoknya segini, gue punya target segini, harus tercapai segini, jalan dulu deh gitu gimana nanti gitu ya. Nah berbeda dengan orang-orang dari cermat. Dan yang terakhir adalah memberikan tugas ya kerja secara tertulis dan meminta umpan balik juga tertulis. Nah, ini kebiasaan. Jadi jangan apa ya, jadi jangan kaget nih kalau tiba-tiba orang ini. Oke, saya catat dulu ya. Oke, Ibu, Bapak. Nah, saya ini setelah hasil gini, Ibu tolong ya, ya mungkin sekarang digital ya. Isi form ya. Isi form kita buat evaluasi bagaimana dan akhirnya dia bisa menganalisa gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya dari tipe C ini adalah jadi dia itu selalu mencari solusi yang sempurna ya. Jadi kadang-kadang mungkin terlalu ribet. Jadi kadang-kadang kita juga kesal. Bahkan kadang-kadang solusinya mungkin sulit untuk diterapkan juga mungkin gitu ya. Aduh ini terlalu banyak, ini teorinya doang aja nih, gampang nih, prakteknya kan boro-boro gitu. Nah jadi kadang-kadang seperti itu, tapi nggak apa-apa ya, kita bisa pahami juga gitu. Kemudian mengambil banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan risiko sebelum mengambil keputusannya. Nah maksudnya apa? Kadang-kadang gitu ya, keputusannya sebenarnya simpel gitu, tapi gara-gara dia terbiasa dengan aturan, data akhirnya jadi ribet gitu. Jadi waduh, tadinya bisa setengah jam, bisa jadi 2 hari itu ngambil keputusannya ya. Nah, itu salah satu kekurangannya juga. Kemudian menghindari atau melawan orang yang tidak menggunakan pendekatan sistematis dalam mengatur pekerjaan ya. Jadi di sini kadang-kadang apa sih gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak pakai data kadang-kadang sering didebat gitu. Nah didebat dan kadang-kadang enggak, malas si itu mah orangnya inilah berdasarkan asal ngomong dia, pendapat pribadi doang gitu ya. Jadi dia nggak mau. Nah, ya mungkin kan ada beberapa orang yang nggak senang dengan testimonial ya kadang-kadang. Itu mah testimonial bukan berdasarkan riset data gitu ya. Jadi kadang-kadang suka melawan atau bahkan menghindari gitu ya. Dengan dia memberikan data-data lagi dan itu jangan kaget juga.
Dan kadang-kadang ini merasakan dorongan untuk mengkritik orang yang tidak memenuhi standar kualitas dan akurasinya. Ya, jadi nah ini salah satu kekurangan jadi tukang kritik ya, gitu tukang kritik. Jadi begitu ada program ini, ada produk ini, selalu ada kritik ya. Apalagi kalau belum jadi mitra Jikup ya. Nah, ini kalau tipenya tukang banyak kritik udah ketahuan nih gitu ya. Jadi kembali lagi kalau pada saat kita bikin janji lagi, persiapkan data dengan baik. Ya, persiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Kalau ada kesempatan kedua itu pun ya. Dan biasanya terlalu sering memeriksa ya dengan terlalu banyak pertanyaan ketika seorang membutuhkan mungkin lebih banyak otonomi itu lebih banyak privacy gitu ya. Jadi halnya sedikit tapi ditanya terus kan orang kesal juga ya gitu. Tanyanya detail lagi gitu ya. Kamu tinggalnya di mana? Jalan ini, Bu. Deket mana nih? Ada nggak deket sana ada nih Pak restoran? Ada, Bu. Restorannya restoran Chinese atau Eropa gitu ya. Wah, semua ditanya detail kan juga enak juga ya kalau ditanya gitu terus gitu. Nah, itulah salah satu kekurangannya juga. Dan solusi yang terlalu rumit kadang-kadang untuk masalah yang sederhana ya. Yang tadi jadi berikan solusinya muter gitu ya. Jadi sebenarnya untuk misalnya nih untuk mengambil air di dispenser juga kadang-kadang kan solusinya ribet ya. Nanti ke sana ya di ruangan itu di dapur belok kiri nanti ada pintu ya, pintu itu dibuka. Nah, dibuka nanti di situ nanti ada rak tuh, rak. Nah, sebelahnya itu ada dispenser. Dispenser itu nanti ya ada yang merah, ada yang itu, wah semua detail deh gitu. Jadi padahal kan sederhana gitu, cuma di situ deh itu tunjukin kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi solusi-solusinya seperti itu. Oke, selanjutnya apa nih ya? Nah ini ya, jadi ada itu tadi secara satu-satu udah saya bahas dan saya harap mengerti dan nanti mungkin ada juga nih perekamannya ya. Nah, ini ya, jadi beberapa hal ya, jadi bisa dilambangkan dengan burung juga nih ya. Jadi kalau dominan itu seperti eagle gitu ya. Jadi ada kompetitif, pokoknya gagah gitu, persisten ya, adventure, problem solver. Kemudian kalau yang influence atau interaktif itu seperti burung apa nih ya, burung yang warnanya banyak itu ya, burung kakatua kali ya ini ya. Burung beo Jadi, ya, Pak? wah, burung beo ya. Nah, itu warnanya nyentrik banget kan. Yang penting gue charming gitu kan, confident gitu. Kemudian ada juga sociable, trusting, persuasif gitu ya. Nah, kalau yang stable atau supportive ya di sini sebenarnya apa kata lainnya lagi atau stabil itu digambarkan seperti merpati gitu ya, kalem, tenang gitu ya, understanding orangnya tuh friendly, good listener, patient, stable, team player. Jadi ya lebih digambarkan seperti itu ya. Nah kalau cermat mungkin sering tahu ya kalau gambarnya pendidikan kan selalu owl atau kakak tua ya. Burung hantu jadi kakak tua. Burung hantu. Nah, ini bisa accurate, precise, analytical, complaint, semuanya cermat sekali ya. Dan inilah yang dilambangkan dengan burung ya kalau diisyaratkan. Nah, untuk pekerjaan, ya ini contoh pekerjaan ya. Kalau dominan cocok sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai manajer ya. Perlu nggak dijikup seorang pemimpin? Perlu ya. Untuk menjadi tim yang kuat, perlu orang-orang yang dominan. Untuk influence, nah cocok untuk jadi marketing, motivator, presenter, dan negosiator ya. Jadi perlu juga nih. Jadi kalau ada yang sulit bisa minta bantu juga nih sebagai negosiator ya. Atau misalnya teman-teman yang kesulitan untuk bergabung untuk merekrut orang bisa juga meminta pendapat dari influence ini. Untuk steadiness, nah cocok menjadi staff dan administrasi ya. Dan ini tentunya perlu ya kadang-kadang ya ada juga tim yang maunya beres ya. Kamu bantu ya, pokoknya kamu harus daftarin saya, kamu bantu untuk input data ya, bla 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 bla. Nah ini oke juga gitu ya. Nah sedangkan untuk yang compliant, untuk cermat gitu dan cocok sebagai keuangan, pengawas, audit ya. Nah ini kalau di Jikup ini penting juga nih untuk mengawasi misalnya sebuah program atau menjelaskan produk tadi ya. Jadi menjelaskan produknya detail sekali ya. Jadi kalau ada satu ilustrasi lagi bahwa kalau sales nih ya, jadi sales pun sebenarnya orang cermat bisa nggak jadi sales? Bisa ya. Perbedaannya dengan influence adalah kalau influence itu mungkin di lapangan ya, ketemu orang cepat. Tapi kalau orang cermat ini bisa menjadi seorang sales atau marketing di showroomnya gitu ya. Di showroomnya kenapa? Karena dia akan menjelaskan detail. Jadi begitu ada yang datang, Pak, selamat pagi, Pak, selamat sore. Ini saya mau lihat mobil ini, boleh Pak? Ini silakan. Ya, mobil ini bahannya sekian sebuat dari mana, joknya dari kulit, bisa dipundur maju. Ya, ini mungkin speedometernya gimana,
kemudian lampu sennya ukuran segini. Nah, itu semua orang detail dan itu orang senang. Nah, itu bisa menjadi sales. Sama ya di Ciko pun sama gitu, dari penjelasan produknya, penjelasan perusahaannya, dan itu pasti lebih detail dan itu akan membuat orang juga tertarik di dalam untuk bergabung dalam bisnis Cikup ini. Nah, demikian Bu Sari ya, penjelasan mengenai kenali diri sendiri dan calon mitra Anda ya. Diharapkan lebih mengenal. Tapi yang paling penting, kita kenali dulu diri kita sendiri dulu nih. Karena kenapa? Tanpa kita mengenali sendiri, kita juga nggak bisa sukses dalam Cikup ini. Ya. Dan juga jangan lupa nih, selain mengenali diri sendiri, kenali juga produk dari Cikup, kenali juga perusahaan juga, dan sistemnya juga ya. Sehingga kita semua bisa sukses di bisnis Cikup ini di tahun 2022. Go Diamond! Amin. Wah, luar biasa banget Pak sharingnya Pak. Dari tadi saya senyum-senyum sendiri Pak. Soalnya di sini kita di Jikup kebetulan tim CS, Dinda, Elisa, semua influence Pak. Jadi harus influence ketemu influence rame banget Pak. Heboh ya. Heboh. Kalau CS pasti harus Bu. Iya Hati-hati. Pak. Nah, ini di sini ada yang komen, ada beberapa yang komen. Bu Yuni, kalau tipe D ketemu tipe C, pusing kepala katanya Pak. Enggak. Mungkin saya cerita ya, boleh ya? Boleh Pak. D, C. Nah, kebetulan sekali dan saya mengalami ya. Istri saya, Yvonne, itu orangnya C. Orangnya C, saya orangnya dominan. Ya. Nah, dalam bisnis bagaimana? Kalau menurut saya sangat menguntungkan sekali kalau sekarang ya, dalam bisnis saya menguntungkan karena saya tadi kan orangnya belak-belakan, global gitu ya. Ketemu dengan istri saya, memang istri saya mungkin kalau ke bisnis banyak pertimbangan, ribet gitu ya. Harus begini, jadi rem. Kalau saya mah gas lah gitu. Kalau saya mah gaspol, yang penting sampai kadang-kadang nggak tahu lah nyenggol dulu atau gimana mah ya gitu. Kalau istri saya kan, rem dulu, rem gitu kan. Remnya kuat kan, ya bagus kan gitu. Jadi kalau imbang, nah kalau kita bisa mengingatkan gasnya, remnya itu bagus ya. Jadi ada keseimbangan. Tapi memang perlu waktu jelas ya. Jadi orang dominan ini harus menurunkan standarnya. Orang cermat ini pun harus menaikkan dan akhirnya pasti akan ada titik keseimbangan. Dan kalau kita tahu banget gitu ya, dan saya punya prinsip gini, bahwa paling gampang itu merubah diri sendiri daripada suruh merubah orang lain gitu ya. Contohnya misalnya saya minta merubah Bu Sari di sini untuk lebih yang bukan yang bukan dia banget gitu, yang nggak bisa gitu. Jadi paling gampang saya menyesuaikan dulu, turunin dulu ya. Udah gitu baru nanti kita naik sama-sama ya. Nah, jadi tadi kita udah tahu ya bahwa orang cermat itu harus butuh data segala macam, jangan cepat jangan asal ngomong, terus kalau ngomong pun harus pelan-pelan ya, jangan nyentek ya. Kalau orang dominan kan orangnya kayak ngomong keras tapi kan menurut dia biasa. Tapi kalau orang cermat, kenapa sih lu ngomong gitu aja marah-marah gitu ya. Nah, itulah yang harus hati-hati. Jadi nada bicaranya diturunin gitu ya, dan kita beri penjelasannya lebih jelas, lebih detail. Dan akhirnya tapi dengan catatan pasangan kita atau mitra kita pun tahu ya, kita ajari juga ya, orang dominan itu begini, kalau ngomongnya keras itu bukan berarti marah loh. Ya, terus kalau ngomong itu biasanya to the point loh gitu ya. Jadi jangan cepat tersinggung gitu ya. Nah, orang cermat itu bahayanya apa? Kadang-kadang suka mikirin diri, memikirkan sendiri gitu. Orang ngomong apa dia punya pikiran sendiri. Itu kok gitu ya ngomongnya. Aduh, jangan-jangan saya salah ya. Jangan-jangan saya begini. Terus akhirnya dia menemukan masalah, cari jawaban sendiri gitu. Dan kadang-kadang jawabannya ngaco gitu ya. Akhirnya kan jadi ngejelimet gitu ya. Nah, itu kalau punya karyawan seperti itu saya banyak gitu ya. Jadi kalau ngomong dengan mereka ya harus saya selalu didampingi gitu sama temannya lagi. Karena kenapa orang cermat ini kalau ngobrol keluarnya pasti nangis gitu ya. Wajar gitu ya. Nah, itulah makanya penting. Jadi jangan-jangan kan nanti waduh bosnya ngapain nih gitu. Nah, jadi ada trik-triknya dan semuanya itu kalau dijelaskan dan mengerti ini, orang cermat pun akan tahu gitu bahwa akhirnya terjadi keseimbangan dan bahkan menguntungkan ya dalam bisnis. Karena itu tadi saya ini lemah dalam perhitungan, istri saya kuat dalam perhitungan. Sehingga dalam bisnis ya kita bisa bagi tugas. Pembukuan bagian istri saya, bagian yang marketing atau jualan mungkin bagian saya gitu, seperti itu. Ya, semuanya menguntungkan lah, ada benefitnya kalau kita tahu. Oke.
kalau pesan saya Pak dari seorang influence kepada tim D, hati-hati Pak ininya, darah tingginya Pak. Oh, yang mana nih yang darah tingginya nih? Yang dominan D-nya? dong, iya dong Nah, Pak. ya betul. Kadang-kadang, tapi sebenarnya sih bukan ini ya, bukan darah tinggi, tapi semangat gitu. Semangat, Semangat itu, semangat ya ngomongannya Pak. ngomongannya keras gitu. Dan menurut dia biasa. Jadi kadang-kadang mungkin menyinggung gitu ya, menyinggung orang gitu. Tapi menurut dia biasa. Ngomong itu tuh biasa banget gitu. Kadang-kadang apa ya, nyelkit lah gitu istilahnya ya. Nah kalau ketemu orang cermat tuh langsung disimpan di hati dan keinget tuh seumur hidup gitu kan, bahayanya di situ. Iya. Kalau aku penasaran nih sama Bu Yuni. Bu Yuni, halo Bu. Nah Bu Yuni boleh Bu, tanya Bu. Iya, Bu Yuni. Bu Yuni Halo Ria, termasuk ya. apa sih Bu? Ibu ini Sore. termasuk apa? Aku dominan karena aku udah tes itu leadership aku memang kuat ya, tapi aku lemah di controlling. Jadi memang aku selama ini kalau apa-apa tuh ngambil keputusan cepet, terus maunya juga beres. Untuk detail aku nggak terlalu pusingin gitu loh. Makanya aku kalau ketemu sama kayak kemarin di Surabaya, aku ketemu yang tipe C. Aduh, minta detail ini orang ini, sedangkan aku orangnya nggak detail gitu kan. Jadi ya udahlah, aku kan maunya lu percaya sama gua, ini peluang bisnis bagus, jikup gitu kan. Ya udah, aku udah hitungin semuanya, tapi dia masih nggak percaya, masih ini perlu ini. Nah itu yang bikin gregetan. Intinya harus sabar sih. Iya Bu. Berarti harus punya sama-sama orang yang tipe C juga ya Bu ya. Nah, semua tipe ini kita perlukan, Ria. Kenapa? Di sini kita ini diciptakan sama Tuhan dengan berbagai karakter itu untuk saling mengisi gitu loh. Jadi dominan juga nggak akan bisa kalau nggak ada C. Yang bagian akunting, yang bagian untuk bikin laporan keuangan, data, semuanya itu kita perlu orang C. Dan kita perlu juga influencer ya. Influencer di mana dia yang bagian marketing, dia yang bagian di lapangan, dia harus bagaimana mendapatkan order. Kita sebagai pemimpin yang di atas itu tahunya kan bikin planning, kemudian kita kasih mereka tugas gitu. Ini pendapat aku ya. Sorry nggak bisa buka video ya, soalnya aku barusan aja habis maskeran ini. Sip Bu, sip. Oke Pak Heri, terima kasih banyak sharingnya, luar biasa banget. Iya Ria, saya masih mau kasih tahu teman-teman juga kalau memang ada waktu beli buku Personality Plus ya, itu ada di Gramedia. Itu melengkapi apa yang tadi dibawakan oleh Heri ya. Itu Personality Plus itu ada sanguinis, ada melankolis, ada apalagi gitu loh. Nah itu juga bagus. Bagus banget itu, tipe-tipe orang yang apa maksudnya tuh punya sifatnya seperti apa. Kalau yang Heri ini kan sebagai karakter ya, karakter dasarnya orangnya itu sifatnya dasarnya seperti ini. Tetapi yang personality itu adalah pengembangan kepribadian dia gitu. Itu bagus banget. Next Bu. Ya itu kurang lebih nih ya, boleh saya tambahin. Jadi ya, tambah, mirip ya, jadi mirip. Jadi kalau dominan itu sebutnya koleris ya, kalau ini apa influence itu sanguinis gitu. Kalau yang stabil pragmatis gitu. Kalau yang cermat ini disebutnya ada lagi yang lebih apa ya Cium ya, satu lagi tuh kalau itu saya belum habis justru. Saya belum habis baca bukunya, Her. Ya, kurang lebih mirip ya, cuman memang ada beberapa beda pendekatannya dan ada juga tesnya juga ya. Jadi ini apa satu lagi tuh ini apa melankolis ya, yang cermat itu melankolis. Jadi kurang lebih mirip ya, dan itu semua baik ya. Ada juga yang lebih detail lagi ada gitu ya, lebih detail lagi, pertanyaannya lebih detail lagi ada gitu. Dan itu banyak sekali dan tentunya balik lagi sama-sama bermanfaat untuk perkembangan bisnis. Baik Bu, silakan. Oke Pak Heri, terima kasih banyak Pak Heri atas waktunya, atas penjelasannya juga luar biasa banget. Kita dapat ilmu ya di sini ya Pak ya, benar-benar baru gitu. Saya juga kayaknya perlu banget ini diterapkan juga, nggak cuma di di lingkungan kerja, mungkin di lingkungan keluarga juga perlu ya Pak ya. Betul banget. Dan saya sangat-sangat terbantu. Iya, terima kasih banyak Pak. Nah untuk pengumuman
sebentar ya, kita ada promotion ya, promotion yang sedang berjalan, dan juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Selamat sore. Sebentar aku mau pinjam charger dulu, nanti mati laptopnya. Terus ya bawa charger ini. Selamat sore Bapak Ibu, selamat masih yang berpuasa. Semoga tetap lancar puasanya, semoga tetap kuat. Dan yang besok merayakan Paskah, selamat berpaskah. Jadi ini ada pengumuman dari kita. Yang pertama adalah ongoing promotion. Yang pertama itu tentang si 500 BV. Jadi sekarang kita pembelian 500 BV yang biasanya tuh udah nggak ada. Jadi kita ganti sama namanya adalah New Star Benefit Promotion. Jadi dia promosinya adalah pembelian 500 BV di 30 hari pertama. Jadi cuman berlaku di 30 hari pertama setelah pendaftaran, itu nanti akan dapat Bubble Talk Talk sama si foam scaler. Terus juga ada lebaran gift set yang udah jalan dari minggu lalu sampai nanti 17 Mei. Di lebaran gift set ini ada 7 set. Itu ada yang buat daily, terus habis itu untuk laki-laki, untuk perempuan, dan ada yang juga intro. Jadi banyak setnya, jadi bisa dipilih aja untuk Bapak Ibu gitu, untuk misalnya kalau misalnya mau ngasih kado atau apa itu bisa pakai si gift set dari kita. Jadi dimanfaatkan. Terus juga announcement ketiga itu adalah new produk kita. Jadi produk terbaru kita kemarin udah launching tanggal 13 kemarin jam 9. Itu ada vitamin oil sama kita punya si ini eyelash serum. Jadi si vitamin oil ini bisa dipakai setiap pagi dan malam. Terus si eyelash serumnya juga bisa untuk alis, untuk bulu mata, dan juga untuk anakan rambut. Terus ini ada yang agak sedikit penting, sebenarnya penting sih, itu tentang pemberitahuan tentang libur operasional dari pengiriman. Jadi ini untuk pengirimannya gitu, yaitu order terakhir yang kita proses adalah yang pembayarannya kita terima di tanggal 24 April. Jadi order yang sampai tanggal 24 April kita akan proses, setelah itu untuk pembayaran yang kita terima di tanggal 25 itu akan kita proses di tanggal 9 setelah kita libur lebaran. Jadi kita proses terakhir tadi tanggal 24, dan pembayaran setelah tanggal 24 akan kita proses di tanggal 9 Mei. Nah, kenapa? Karena ini adalah adanya si SKB 3 Menteri tentang libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, itu pengiriman barang itu dilarang untuk pengiriman darat dan laut, itu dalam beroperasi H-7 Lebaran sampai H+7 Lebaran. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang butuh barangnya tuh urgent, itu bisa dibeli sekarang sampai pokoknya sampai tanggal 24 kita akan proses ininya. Setelah tanggal 24 akan kita kirim, itu urutan. Jadi kan pasti dari 25 sampai tanggal 9 lumayan lama ya. Jadi kita akan urutan gitu untuk jadwal pengirimannya. Cuman untuk kantor sendiri sampai tanggal 20 berapa ya kita ya? Kita sampai tanggal 28 kita masih beroperasi. Jadi untuk misalnya mau ada tanya-tanya sesuatu masih bisa. Aku sendiri akan standby gitu kalau bisa gitu, karena saya mau mudik gitu. Jadi mungkin akan sedikit late respon, tapi pasti saya respon gitu. Untuk misalnya ada pertanyaan atau ada apa, bisa di WhatsApp aja langsung, karena nanti pasti akan aku respon meskipun agak sedikit lambat gitu. Nah, itu sebentar, ada lagi ini pengumuman yang penting banget, yaitu adalah tolong banget jangan maksudnya jangan menjual produk kita itu di marketplace, Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan lain-lain. Itu jangan. Penjualan kita tuh cuman ada di website kita aja. Jadi kalau mau order ya dari website aja gitu. Jangan dimasukin ke marketplace gitu, karena itu termasuk pelanggaran kode etik juga. Terus juga untuk penggunaan logo Cikup tanpa izin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai logo Cikup, bisa konfirmasi dulu ke kita, nanti akan kita
berikan responnya. Terus habis itu juga aturan keanggotaan itu untuk suami istri itu keanggotaannya satu aja, jadi untuk bisa digabung untuk keanggotaan yang suami istri ini pasangan menikah. Jadi itu pemberitahuan dari saya, dari kami. Saya lagi untuk order itu untuk yang libur lebaran ini tanggal 24, pembayaran sampai tanggal 24 akan kita proses, untuk setelahnya akan kita proses di tanggal 9 Mei. Jadi dan itu juga akan kita prosesnya sesuai urutan gitu, sesuai urutan. Jadi mungkin akan ada agak sedikit tertunda. Itu alasannya adalah karena tadi ada peraturan SK 3 Menteri, yaitu pelarangan moda transportasi untuk darat dan laut. Jadi H-7 Lebaran sama sampai H+7 Lebaran. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita akhiri Zoom kita sore ini. Iya. Din, dibikinin itu dong kata-katanya, jadi aku nggak repot nanti buat di grup. Sudah Bu, sudah ada di grup. Ya, oke, thank you. Kita akhiri sore hari ini. Di sini hari ini di Jakarta cerah. Semoga di tempat Bapak Ibu juga cerah seperti di Jakarta sini bagian selatan, bagian Cilandak. Sekali lagi kita ucapkan selamat berpuasa untuk Bapak Ibu yang berpuasa. Semoga puasanya lancar sampai nanti di hari Lebaran. Dan untuk Bapak Ibu yang besok berpaskah, selamat berpaskah. Semoga Tuhan memberkati. Sekarang kita seperti biasa moto dulu. Oh ya, Bapak Ibu jangan lupa tanggal 14 Mei kita ada offline seminar di Surabaya. Maaf Bapak Ibu, kita kedengar Liar, Jikuper. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa.